Saya ditanyakan apa? Fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dari keris. Terus kan selama ini orang hanya mungkin banyak beranggapan keris itu hanya sekedar tinggi pajangan atau bahkan untuk mengarahnya itu ke kalau orang yang ekstrim itu ke kemusyrikan. Nah itu kan perlu dibedah sebenarnya keris niku sebenarnya sejarahnya niku napa, terus fungsi-fungsi niku napa nggih ya. Pados biar lebih jelas untuk Ya itu gini Mas. Itu keris itu kan ini keris itu kan ada filosofinya itu. Sebelumnya saya tanya dulu itu tulisan kata keris itu kalau filosofinya itu dibalik menjadi apa Mas keris itu? Keris ya sirik. Ya sirik ya. Makanya kita itu jangan salah untuk memegang keris. Itu. Jadi untuk memegang keris itu kita jangan salah. Nanti kalau kita salah memegang keris itu nanti akan menjadi syirik. Jadi dalam arti kita sebagai orang Jawa itu kan panduan atau tata cara sebelum mengeluarkan keris itu kan ada tata caranya sendiri. Dalam arti tata caranya seperti ini Mas. Ini biasanya kayak gini ya. Ini pegang gini. Terus ini jempolnya ini dinaikkan gini. Jadi gini, ini jempol ini untuk mendorong ke atas itu seperti itu. Jadi dalam arti didorong ke atas, setelah terdorong ke atas itu yang ditarik itu warangkanya. Warangkanya ke atas itu. Nah itu seperti itu yang betul. Terus setelah tercabut itu kita begini, orang Jawa itu mesti didekatkan sama jidat. Itu filosofinya itu untuk menghargai budaya karya seni zaman dulu. Kita menghargai yang membuat. Itu filosofi penghormatan seperti itu. Nah, terus kayak keris itu dikasih minyak wangi. Itu kan bukan semata-mata itu kita itu untuk memuja atau gimana, itu tidak, tapi mengasih minyak wangi itu supaya merawat supaya benda tersebut tidak berkarat. Soalnya kan besi itu kan mudah berkarat, makanya kita kasih minyak wangi. Itu filosofinya seperti itu. Nah terus ini kita jabar ya Mas. Ini pamor tangkis. Yang ini pamor merambut Banyumili ini Banyumili ini. Terus sampingnya itu lain juga, ini pamornya sanak. Jadi dua sisi itu. Ini pamor tangkis itu kan untuk menangkis segala-galanya Mas itu loh. Itu menangkis dalam arti ini tak perjelas lagi nih. Ini pamor tangkis ini kan Banyumili ini kayak merambut. Terus ini juga ini lain, ini pamor tangkis agak sini Mas, ke sini. Nah itu kan ini filosofinya pamor tangkis itu untuk menangkis segala bentuk beboyo. Dalam arti bahasa Indonesia bebaya itu marah bahaya. Jadi pamor tangkis ini pamor yang unik. Dua sisi itu beda. Itu banyak sekali orang yang mencari Mas ini Mas. Ini perhatikan. Ini kan pamornya kan ini apa namanya? Kayak aliran air itu loh Mas. Itu merambut istilahnya. Terus ini kan lain pamornya, beda kan Mas? Nah ini yang disebut pamor tangkis atau pamor selewah atau dwi warna. Ini banyak sekali dicari, terutama yang mencari itu spiritual atau praktisi. Jadi spiritual atau praktisi itu banyak sekali mencari pamor-pamor seperti ini. Ini untuk menangkis. Soalnya kan terjun di dalam dunia praktisi atau spiritual itu kan harus ada itu tameng. Soalnya apa? Kita hidup di tanah Jawa itu
Jawa ki ya digawa, Arab ki ya digarap, adat ya dirawat. Dalam arti kan seperti itu. Ini pamor tangkis. Coba dicermati, dipahami itu apa? Sampean pahami. Itu. Nah, itu yang disebut pamor tangkis. Itu banyak sekali orang-orang yang mencari keris-keris seperti itu, Mas. Gitu. Terutama paranormal atau praktisi itu dicari seperti itu, nyari seperti pamor seperti itu kan soalnya untuk menangkis segala bentuk mara bahaya atau bencana. Terjun di dalam dunia praktisi itu kan bermacam-macam, ada yang suka, ada yang tidak suka ya, yang nggak suka itu kan nanti nyerang balik gitu loh. Nyerang balik seperti itu, makanya pamor tangkis ini sangat dicari gitu loh. Itu. Jadi kita kembali lagi makna filosofi itu keris lurus itu apa, Mas? Keris lurus. Maksudnya gimana? Ya, itu keris lurus itu maknanya itu menandakan supaya yang memiliki itu supaya kelurusan hati itu ada. Itu. Terus dalam arti teguh beribadah. Kenapa teguh beribadah? Karena filosofinya lurus ke atas. Nah, terus biar supaya apa? Menjadi satria. Satria itu dalam arti bijaksana, meluruskan hati. Filosofinya kan keris lurus kan seperti itu. Ini yang disebut pamor tangkis. Ya, terus kita mengembalikan lagi jangan seperti ini. Jadi ada aturannya, Mas, gini, Mas, itu. Ini diturunkan rangkanya. Nah, terus ada lagi untuk memberikan keris itu kepada orang yang tua. Seumpama saya sebagai orang tua, sampai sebagai orang muda. Itu cara megangnya itu ada juga, Mas. Megangnya gini, Mas. Ini yang atas tangan kanan, yang bawah ini tangan kiri. Terus itu sampean semua saya mengasihkan kepada orang yang lebih muda. Itu sampean menerima itu di tengah-tengah ini, Mas. Ini. Iya, itu. Itu kalau orang tua mengasih kepada orang muda, itu seperti itu. Tapi kalau orang muda untuk mengasih ke orang tua, ini gini, Mas. Ini. Tuh. Nah, ini sebagai keris tangkis. Tuh. Terus ini ada juga, Mas. Nah, ini pamor selewah juga ini. Ini pamor selewah. Itu pamor selewah. Ini pamor selewah itu tergantung kita sendiri yang memakai. Ini perhatikan, ini kan lain, Mas. Ini guratannya ini sama ini kan lain. Ini pamor selewah. Nah, pamor selewah ini pamor selewah. Itu tergantung kita sendiri. Kita mau menggunakan untuk hal kebaikan atau kejelekan. Karena ada dua sisi pamor itu. Itu perbedaan antara pamor selewah sama pamor tangkis itu seperti itu. Ya, ini Mas. Nah, ini pamor singkir. Ini pamor singkir lu 7 nih. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu. Nah, ini perhatikan. Ini yang namanya pamor singkir. Ini kan singkir itu kayak aliran air itu loh, Mas. Tuh. Itu pamor singkir. Nah, ini juga fungsinya untuk menyingkirkan beboyo. Beboyo dalam arti mara bahaya. Dan
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu makna 7 itu kan untuk tujuan. 7 itu tujuan. Iya. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya pitu. Pitu pitulungan. Paham toh? Iya. Terus pitu nahi pituduh. Pitutur. Paham enggak? Iya. Bahasa Indonesianya apa? Pitu Itu 7. pitulungan. Iya, pituduh, pitutur, pitulungan. Nah, makanya pitulungan itu kan seorang kalau punya keris, apalagi keris 7 itu kan fungsinya untuk nulungi, Mas. Iya. Terus untuk pituduh. Terus untuk pitutur. Ya. Dalam arti pitutur itu seperti biar kita ngomong itu dipercaya, dan pitutur itu kan dalam arti kita memberikan ceramah atau apa supaya itu seperti itu. Ini keris yang pamor singkir 7. Terus ini, Mas, ini lain. Ini keris berbentuk seperti ini, gayaman seperti ini bulan sabit namanya. Iya. Ini sama yang ini kan lain, Mas. Lain kan? Iya. Lain kan? Nah, ini kalau ini kan gayaman Jogja. Ini gayaman Jogja. Terus kayak bulan sabit seperti ini dalam arti perpindahan zaman dulu itu dari Hindu ke Buddha, Hindu ke Islam. Iya. Dikala itu kerajaan Majapahit kan kebanyakan agama Hindu. Iya. Perpindahan itu ke Demak. Nah, itu biasanya kan dipakai oleh ulama-ulama seperti ini. Nah. Ini pamor seperti ini tangguhnya ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lu 9 ini, Mas. Lu 9 itu ada fungsinya. Gitu loh. Ini perhatikan, Mas. Ini lo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ngitungnya seperti ini loh, Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, lo 9 itu yang disebut keris Panimbal. Itu dulu keris Panimbal itu banyak dipakai para ulama-ulama itu, Mas, dulu. Untuk Panimbal itu apa maknanya, Mas? Ya, timbal itu manggil. Nah, ya itu betul. Itu kalau untuk ulama biar itu apa? Manggil itu ya orang-orang lah itu. Nah, tapi kalau untuk sebagai kolektor itu kalau punya keris Panimbal itu biasanya itu nanti teman-temannya itu datang, kayak keris-keris itu semakin banyak itu. Ini pamor Luk Songo itu Panimbal itu loh. Itu seperti itu. Nah, ini ada lagi, Mas. Ini lurus, terus ini bang kacangnya itu kayak telalai gajah itu seperti ini, ya toh, Mas. Nah, terus ini ada bawang sumungkul. Nah, ini istilahnya namanya sempono bungkem. Sempono bungkem itu dalam arti biar intinya filosofinya, salah satu filosofinya itu bila ada masalah itu akan segera terselesaikan. Bungkem itu kan biar selesai. Itu perhatikan ini biar sampean tahu itu. Terus ini, Mas, ini yang ada seperti ini.
Ini sempon, ini bawang semungkel. Tuh. Itu seperti itu. Ini perhatikan. Contoh. Nah, terus yang ini Mas, ini gayamannya itu gayaman Jogja seperti ini. Ini terus ini kayunya kayu gaharu itu. Nah, kalau pamor seperti ini Mas, ini junjung derajat. Ini junjung derajat. Ini junjung derajat itu banyak dicari sama terutama itu pegawai atau apa namanya itu pejabat gitu loh. Jadi biar maknanya itu junjung derajat itu untuk menjunjung derajatnya itu loh. Nah, ini perhatikan Mas. Ini junjung derajat itu yang seperti ini. Naik itu loh. Tuh. Paham toh? Itu filosofinya di derajat seperti itu. Itu apa makna kayak keris itu. Itu juga kalau apa seseorang itu apa namanya itu terutama dalam hal untuk kesepuan itu juga itu Mas apa ini apa ini tongkat komando tapi dalamnya itu ada sejenis bilah seperti tombak, itu namanya tombak kuduk cempoko. Nah, kuduk cempoko itu dalam arti cempoko itu kan bunga yang harum. Nah, itu akan siapa orang yang intinya memegang itu akan harum, akan menjadi terlindungi juga itu loh. Tuh. Ini juga pamor selewah itu. Ini juga untuk singkir bahaya, dalam arti apa? Cempoko kuduk itu untuk memberi suatu harum, suasana harum. Jadi dalam arti suasana yang enggak kurang harum itu apa akan sirna juga. Itu seperti itu. Terus kalau kayak ini, yang ini disebut kujang. Ini kujang itu kan pusaka yang dari Jawa Barat, Mas. Ini kujang. Ini pusaka yang dari Jawa Barat seperti ini. Gitu. Jadi dalam arti untuk apa? Untuk apa namanya? Kita harus apal. Nah, seperti ini aja Mas. Ini wali alam ya Mas ya. Itu ada yang percaya ada yang enggak. Itu biasanya kalau yang kuduk cempoko itu kan biasanya itu ada itu apa Joni itu kan kekuatan. Ini coba ya Mas ya. Di sini Mas, itu kita coba itu untuk ekstensinya itu coba sampai pegang ini Mas, gini Mas, tolong pegangkan ini Mas, gini aja. Nah ini saya mau minta itu tandang gawe ini. Pas enggak ini? Tuh. Dia akan seperti itu terus.
masih bergerak terus mas. Itu kenapa kok saged bergerak-gerak niku? Ya kita nggak bisa menjelaskan, itu waliwu alam itu. Ya, udah. Ya itu sebagian seperti itu mas. Itu gaib itu seperti itu, kita tidak bisa menjelaskan. Jadi wali wa alam itu semua itu kan karunia yang maha kuasa atas penciptanya itu. Apakah setiap keris niku ada istilahnya khodam alami atau nggih ada yang ibaratnya harus diisi dulu nih? Ya dalam arti gini mas, kayak keris seperti ini kan besi-besi apa namanya, besi. Sang empu itu membuat suatu keris ya, itu kan dia melalui ritual puasa, terus penggemblengan itu kan waktu gembleng besinya itu kan itu mas apa, gembleng itu nutruk besinya itu sampai berapa lipat itu kan, setiap penggemblengan itu ada doanya gitu. Jadi itu memang nanti akan menghadirkan yoni itu nanti secara mungkin dari sang empunya itu memohon petunjuk kepada yang maha kuasa, itu nanti diberi itu apa kekuatan alam atau apa ya, kekuatan alam itu nanti akan datang dengan sendirinya. Karena apa, suatu keris itu kan perpaduan antara Bapa Bumi Ibu Pertiwi gitu loh. Dalam arti Bapa Bumi Ibu Pertiwi itu kan hasil yang yang dari logam, itu kan dari Bapa Bumi Ibu Pertiwi itu kan dari meteor jatuh itu maknanya kan seperti itu. Itu mesti ada kayak kodam atau yoni itu. Tapi kalau sampean itu ada keris yang bisa berdiri ya, itu sampean jangan terkecoh. Nah, itu kan suatu ini bisa berdiri seperti ini. Ini kan suatu keseimbangan. Keseimbangan sang empunya untuk membuat keris. Jadi ini dalam arti keris bisa berdiri seperti ini itu bukan suatu kodam mas. Jadi gitu alami kan? Itu jadi itu cuma hanya keseimbangan. Sampai mendirikan aja bisa mas. Caranya gini loh mas. Sampai pegang ini, terus dirasakan, diatur, nah itu bisa coba. Tangannya yang kiri atas, yang ini gini. Dengan perasaan ditempelkan sini. Nah, tempelkan perasaan. Dengan perasaan. Ini tempelkan gini. Nah, pelan-pelan lepasnya. Lepas. Betul. Ini loh. Pegang kayak tadi itu loh. Tempelkan gini. Pelan-pelan. Pakai perasaan ini harus kayak keterampilan. Coba gini loh mas, ini tangannya yang ke atas ini gini, yang gini. Ini kayak digadokkan ini loh, tempelkan ini. Nah itu loh. Nanti kira-kira kalau sudah berdiri itu lepaskan pelan-pelan.
Tuh. Kan seperti itu belajar gampang Mas. Nah tuh kan berdiri pelan-pelan, coba diambil, coba sampai belajar Mas. Kiri ya. Kiri ya, pelan-pelan, jangan gugup, itu tempelkan atau dengan perasaan, jangan terburu-buru, dengan perasaan. Ya, saya kan itu tidak koda Mas. Itu suatu keseimbangan bila saja. Jadi kok sampai jangan sampai terkecoh. Tuh, itu cuma keseimbangan. Gitu loh. Tuh, itu seperti itu. Paham toh? Kalau sampai ada keris bisa berdiri, itu jangan terkecoh. Itu ada kodanya enggak belgedes gitu loh. Itu cuma ini keseimbangan saja. Jadi seorang empu itu menciptakan keris itu kan keseimbangannya itu sempurna seperti ini. Nah, sampai itu terus itu ada lagi Mas, kayak yang kemarin itu. Jadi dalam arti kok sampai itu jangan sekali-kali tertipu dengan ilmu internet. Ilmu internet itu kan hanya sebatas tambahan saja, jangan sampai dijadikan pedoman dasar. Yang dijadikan pedoman utama itu yang membimbing secara langsung. Jadi kalau sampai ada kemarin kayak video saya itu, ini digini-ginikan keluar asapnya, itu pakai obat Mas, gitu loh, bukan pakai keris itu ada obatnya. Jadi jangan tertipu dengan permainan internet gitu loh. Itu seperti itu. Jadi untuk sementara gitu dulu ya Mas ya, itu sharing atau itu curhat-curhat itu masalah kegoiban. Dan lain kali kita sambung lagi. Atur kata saya Situ Logo. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati untuk teman-teman yang ada di media sosial, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.